72. Skandal kriminalisasi bioremediasi Chevron. Suatu ketika istri Anda hendak melahirkan, lalu Anda menghantarnya ke montir sepeda motor, maka orang pasti meletakkan jari telunjuknya ke keningnya menandakan Anda sakit jiwa. Atau ketika Anda ingin melakukan operasi usus buntu, lalu Anda pergi ke tukang las, apalagi kalau bukan sinting namanya. Dari aspek agama, Rasulullah pernah mengatakan, tunggulah saatnya kehancuran ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Itu Nabi sudah ngomong lebih dari 1300 tahun yang lalu, bahwa spesialisasi itu merupakan keharusan. Maka ketika ada tuntutan jaksa dan vonis hakim, yang notabene spesialisasinya adalah hukum, meskipun lebih dari separuh pelaku di pengadilan banyak yang tak hafal pasal-pasal krusial, mengadili dan memutuskan urusan lingkungan hidup, bertaburanlah caci maki dan kecurigaan ada tindakan kriminalisasi dari aparat penegak hukum. Adalah persidangan dan vonis penuh kejanggalan dan aroma kriminalisasi sangat kuat tercium pada kasus bioremediasi di Chevron Pacific Indonesia (CPI), sebuah perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Di Juni tahun 2011, dua perusahaan kontraktor penggarap proyek bioremediasi, PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya, berhasil memenangkan lelang proyek di CPI di Provinsi Riau. Ketika proyek senilai 200 miliar rupiah itu selesai, tiba-tiba saja tanggal 5 Oktober tahun 2011, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penyelidikan kasus bioremediasi ini. Tuduhannya tak main-main, proyek fiktif. CPI bersama kontraktor diduga berkong kali kong merugikan uang negara melalui cost recovery untuk proyek yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. 7 orang digelandang ketahanan, bos Green Planet dan Sumigita divonis masing-masing 5 tahun dan 6 tahun serta mengembalikan kerugian negara sebesar 90 miliar rupiah plus denda 450 juta rupiah untuk keduanya. 5 orang lagi merupakan pejabat-pejabat di CPI, masing-masing Bahtiar Abdul Fattah GMSLN, Endah Rumiati HES Manajer SLS dan SLN, Widodo Tim Leader SLN, Kukuh Kertasafari Tim Leader SLS, dan Alexia Tirtawijaya GM CPI yang keburu berangkat ke Amerika Serikat sebelum sempat dicokok jaksa. Apa yang membuat perkara ini penuh keganjilan dan diduga ada kriminalisasi di dalamnya yang dilakukan oleh kejaksaan? Pertama, kejaksaan menjadikan kasus ini sebagai kasus korupsi, dan majelis hakim menyepakatinya. 1 orang hakim berbeda pendapat dissenting opinion dan 2 sepakat dengan jaksa. Sejumlah kejanggalan dan sekaligus argumentasi yang membantahnya adalah pakar-pakar hukum dan Komnas HAM sepakat bahwa perkara ini bukan masuk pada perkara pidana, tapi perdata. Komnas HAM menyebut bahwa sudah terjadi pelanggaran HAM kepada para terdakwa karena seseorang tidak bisa dipidanakan atas perkara perdata. Perkara pidana yang terkait dengan lingkungan hidup harus dilakukan oleh polisi atau penyidik PN di Kementerian Lingkungan Hidup dan harus di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Kenapa? Ya karena merekalah yang paling tahu jika terkait urusan kejahatan lingkungan hidup. Ini yang dimaksud Rasulullah, menyerahkan urusan kepada ahlinya. Faktanya di persidangan saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup justru membantah jaksa dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan CPI dan kontraktor tidak ada satupun yang melanggar peraturan lingkungan hidup. Pejabat CPI dan kontraktor ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru kemudian audit BPKP menyusul untuk menguatkan dakwaan jaksa bahwa sudah terjadi kerugian negara. Ini dipandang aneh, karena itu sama artinya, tangkap dulu, nanti baru kita cari kesalahannya. Kedua, kejaksaan menggunakan konsultan ahli, Edison Effendi yang katanya adalah dosen pakar di Universitas Trisakti, Jakarta. Melalui kesaksiannya serta uji petik sampel tanah yang dilakukannya disimpulkan bahwa sebenarnya pengujian tidak pernah dilakukan, karena menurutnya kandungan TPH total petroleum hydrocarbon adalah 0% alias tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak,
jadi tidak perlu dilakukan bioremediasi. Ia pula yang menambahkan batasan tanah terkontaminasi minyak yang boleh diolah adalah 7,5% hingga 15% yang kemudian dijadikan acuan oleh jaksa dan majelis hakim. Kenyataannya, waktu pengujian sampel tanah oleh Edison yaitu tanggal 14 Juni tahun 2012, sementara sampelnya sudah diambil sejak tanggal 9 April tahun 2012. Ini melanggar peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang menetapkan batas waktu maksimum 2 minggu dari pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium, karena sampel itu tak lagi valid. Ini sampel sudah basi. Karena sudah lewat waktunya, mungkin saja kandungan pencemaran pada sampel tanah akhirnya hanya tinggal 0%. Proses pengujian sampel pun hanya dilakukan di laboratorium dadakan di Kejaksaan Agung yang tidak memiliki sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kesaksian Deputi 4 Kementerian Lingkungan Hidup secara tegas menyatakan bahwa batas standar tanah tercemar yang boleh diolah adalah di bawah 15% dan bukan antara 7,5% hingga 15% seperti kata Edison. Artinya sepanjang di atas 0% hingga di bawah 15%, tanpa menunggu tingkat pencemaran sampai 7,5% pun CPI boleh mengolah tanah tersebut. Pantaskah Edison menjadi saksi ahli di persidangan dan menjadi penguji sampel tanah? Barangkali hanya Edison, jaksa dan hakim saja yang sepakat, karena ternyata Edison diduga kuat memiliki konflik kepentingan sangat besar pada kasus ini. Pasalnya, Edison pernah 2 kali menggunakan perusahaan lain untuk menawarkan produk mikrobakteri miliknya ke CPI. Pada bulan Juni tahun 2011, perusahaan yang diduga dipinjam Edison, PT Putra Riau Kenari, kalah oleh Green Planet dan Sumigita dalam tender bioremediasi di CPI. Bahkan ditulis di Tempo bahwa justru Edisonlah yang melaporkan permasalahan bioremediasi ini kepada kejaksaan. Jaksa dan hakim mengabaikan potensi konflik kepentingan ini di persidangan. Dalam berkas tertulis di kejaksaan, Edison mengaku S1 dan S3 diperolehnya dari ITB, namun ternyata S1-nya hanya dari USU Medan. Cara Edison menguji sampel dan juga menerangkannya di persidangan juga diragukan karena tidak fokus. Bahkan alumni ITB dan juga UI dan IPB sama-sama meneriakkan agar para terdakwa dibebaskan karena kasus ini syarat kriminalisasi. Ketiga, dikatakan bahwa kedua kontraktor tidak memiliki izin menggarap proyek bioremediasi. Faktanya, Pasal 40 ayat 4 PP nomor 18 tahun 1999 menyebutkan bahwa izin harus dimiliki oleh pemilik lokasi. Dalam hal ini adalah CPI, dan bukan kontraktornya. Maka wajar jika kemudian pihak Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kedua kontraktor tidak bersalah, karena izin itu sudah dimiliki CPI sebagai pemilik lokasi. Jadi, apakah dasar tuntutan jaksa dan putusan hakim sudah didasari oleh keakurasian keahlian yang sesungguhnya? Atau ini hanya agenda kriminalisasi yang sudah menjadi kebiasaan di negeri ini? 73. Ada udang di balik penyadapan Australia. Bocoran buronan nomor 1 Amerika Serikat, mantan staf National Security Agency NSA Edward Snowden, membuat banyak petinggi negara-negara dunia uring-uringan. Kanselir Jerman mencak-mencak karena Snowden membocorkan adanya penyadapan yang dilakukan agen rahasia Amerika Serikat terhadap petinggi-petinggi Eropa. Namun cerita penyadapan itu tak hanya berlangsung di Eropa, karena Indonesia pun terciprat getahnya. Informasi Snowden mengungkap adanya operasi rahasia memata-matai Indonesia bernama Stateroom yang merupakan bagian dari kerjasama 5 negara maju, AS, Australia, Inggris, Kanada dan Selandia Baru. Selama 15 hari dalam bulan Agustus tahun 2009, terjadi penyadapan yang dilakukan Australia melalui Australian Signals Directorate ASD, yang diduga kuat menjadi bagian dari Dinas Rahasia Australia.
Pusat penyadapan diduga kuat dilakukan dari Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta. Namun ada sinyalemen bahwa Singapura dan Amerika Serikat juga ikut membantu proses penyadapan. Masing-masing ponsel Nokia E901 milik orang nomor 1 di Indonesia dan istri orang nomor 1 tersebut menjadi piranti komunikasi yang disadap. Sementara BlackBerry Bold 9000 milik Wapres Budiono dan Samsung SGH Z370 milik mantan Wapres Jusuf Kalla pun ikut dikuping oleh mata-mata Australia. Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal, mantan Menpora Andi Malarangeng, Menko Ekonomi Hatta Rajasa, mantan Menkes Sri Mulyani, dan mantan Menek BUMN Sofyan Jalil juga menjadi korban penyadapan. Orang nomor 1 di Indonesia panas. Anehnya, beliau tak langsung mengusir diplomat Australia, namun justru curhat di Twitter, sehingga wajar jika kemudian politisi Australia mencela penguasa tidak beretika karena menegur Perdana Menteri Tony Abbott tidak melalui jalur komunikasi langsung. Apakah takut berkata tegas langsung kepada Abbott? Tidak ada yang tahu apa alasannya. Setelah Abbott terkesan mengabaikan cuitan orang nomor 1 di Indonesia tersebut, baru muncul tindakan yang sedikit lebih tegas, itu pun hanya melalui surat dan bukannya secara langsung menegur perilaku tak santun negeri kangguru yang berulang kali mengaku sebagai sahabat Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia pun menarik Dubes Indonesia untuk Australia dan membekukan sementara kerjasama militer kedua negara. Tapi tetap Dubes Australia masih nyaman berada di Jakarta meskipun kantor kedutaan sudah becek dilempari tomat dan telur busuk oleh demonstran. Marahnya demonstran sebenarnya hasil provokasi istana juga, karena orang nomor 1 di Indonesia melalui berbagai media sosial dan elektronik berhasil menggugah amarah rakyat Indonesia yang merasa harga dirinya terinjak-injak oleh skandal penyadapan yang dilakukan Australia. Kemarahan massa yang sudah digoreng, sayangnya hanya setengah matang, karena lagi-lagi orang nomor 1 di Indonesia seolah setengah hati bertindak tegas kepada Australia. Dari sinilah kemudian muncul kecurigaan. Jangan-jangan ini hanya trik dari orang nomor 1 di Indonesia untuk mengalihkan isu sebenarnya dari penyadapan. Masyarakat ribut-ribut sampai melempar telur dan tomat busuk ke kedutaan Australia, bahkan hingga membakar bendera. Yang diributkan adalah masalah penyadapan, tetapi informasi apa yang disadap oleh Australia relatif luput dari perhatian masyarakat. Bukan apa-apa, meskipun tak santun, namun dalam konteks keamanan nasional di seluruh negara, kegiatan penyadapan, memata-matai, itu sudah biasa dilakukan. Kantor-kantor kedutaan di seluruh dunia pasti menyusupkan intelnya dengan menyarum menjadi atase ini atase itu, staf ini staf itu. Kuncinya satu saja, jangan ketahuan. Bukan kali ini saja Australia ketahuan menyadap. Di zaman Soeharto malah lebih kasar, karena tak hanya menyadap, agen-agen rahasia yang bertugas di kedutaan Australia, Glenn Mertz-Smith dan Peter John Waters, kepergok Intel Indonesia ketika bertukar amplop uang dan sejumlah dokumen militer terkait Timor Timur dengan seorang perwira berpangkat Letnan Kolonel dari bagian Sospol ABRI. Oleh Menlu Ali Alatas ketika itu, dan termasuk oleh Presiden Soeharto, nyaris tidak ada ribut-ribut di masyarakat, karena mereka mengambil solusi elegan dengan mempersona non gratakan kedua diplomat itu keluar dari Indonesia secara diam-diam. Mantan Dubes Australia untuk Indonesia tahun 1955 sampai tahun 1956, Walter Crocker dalam bukunya menuliskan bahwa sejak Kedutaan Besar Australia dioperasikan di Jakarta pada tahun 1954, mata-mata dari Australian Secret Intelligence Service sudah disusupkan menyamar sebagai diplomat. Dan penyadapan semakin intens pada tahun 1975 soal Timor Timur. Tak hanya Australia, kita sendiri pun pernah menyadap mereka. Informasi ini datang dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Hendro Priyono,
yang menyatakan periode 1999 hingga 2004 intelijen Indonesia menyadap sambungan telepon keluar masuk dari perangkat komunikasi sejumlah politikus Australia terkait kisruh Timor Timur. Artinya apa? Indonesia dan Australia sudah sama tahu bahwa praktik penyadapan antar negara bukan barang baru, dan dalam dunia intelijen itu wajib hukumnya, asal sekali lagi, jangan ketahuan. Jadi, kenapa kita ribut? Atau mungkin lebih tepat, kenapa orang nomor satu di Indonesia sampai sedemikian sewotnya dengan penyadapan kali ini? Informasi yang berasal dari Doug Roberts, seorang diplomat Australia patut menjadi perhatian. Pembicaraan yang dilakukannya dengan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja FSP BUMN Bersatu, Arief Poyono pada tanggal 20 November tahun 2013 lalu seolah memberikan perspektif berbeda mengenai alasan mengapa orang nomor satu di Indonesia sampai begitu rempong marah-marah ke Australia. Padahal dulu-dulunya juga pernah disadap berulang-ulang, tidak hanya oleh Australia tapi juga Amerika Serikat. Tua orang nomor satu di Indonesia terkesan anteng-anteng saja. Cerita Arief, bahwa Doug membeberkan isi penyadapan yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Indonesia dan sang istri adalah terkait dengan mega-mega skandal yang diduga melibatkan keluarga, seperti skandal Bank Senturi. Pembicaraan dan data-data rahasia kontrak migas dengan Godfather BBM, M. Riza juga disebut Doug ada dalam laporan penyadapan tersebut. Yang mengejutkan, kabarnya Australia hendak membuka data-data rahasia itu kepada publik. Bahkan pakar hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana, pun mengaku heran, mengapa kemarahan orang nomor satu di Indonesia baru muncul setelah terindikasi penyadapan terhadap ponsel dirinya dan sang istri. Dengan nada sindiran Hikmahanto mempertanyakan apakah negara ini hanya milik orang nomor satu di Indonesia dan istrinya, padahal masalah penyadapan adalah harga diri bangsa yang seharusnya sejak pertama kali ketahuan orang nomor satu di Indonesia sudah bertindak tegas, bukannya setelah kepentingan pribadinya terusik baru bereaksi. Satu pertanyaan tersisa. Apakah orang nomor satu di Indonesia tak berani bertindak tegas karena kartu trufnya dipegang Australia dari hasil penyadapan? Jawabannya ada di lorong gelap tak berpelita. Kita hanya bisa meraba-raba. 74. Kriminalisasi pada pembongkar skandal pembelian pesawat TNI Angkatan Darat. Self-defense mechanism. Mekanisme pembelaan diri secara otomatis ketika seseorang terdesak, terkadang berujung ironis. Seperti yang terjadi pada Brigjen Heru Sukrisno, auditor TNI Angkatan Darat yang berhasil membongkar adanya permainan pembelian satu unit pesawat Fokker 50 yang dibeli dengan duit TNI Angkatan Darat sebesar 17,8 miliar rupiah pada tahun 2004. Vendor yang ditunjuk TNI Angkatan Darat adalah PT Abadi Sentosa Perkasa untuk bertransaksi dengan penjual, Aircraft Holding 9 LLC asal Belanda. Pesawat berpenumpang 50-an orang itu memang sempat parkir di pusat logistik Angkatan Darat dan digunakan pula oleh Kasat ketika itu, Jenderal Ryamizard Ryakudu. Beberapa kali Fokker itu pun sempat disewakan kepada calon-calon presiden yang bersaing pada pemilu 2004. Namun dari penelusuran audit tim Heru, menemukan bahwa pemilik pesawat itu bukan TNI Angkatan Darat yang sudah menggelontorkan duit belasan miliar yang berasal dari APBN uang rakyat. Pesawat itu rupanya dimiliki oleh PT Transwisata Prima Aviation, milik Taipan Tommy Winata, konglomerat yang sangat akrab dengan bisnis TNI. Heru heran mengapa Fokker itu diserahkan kepada Transwisata pada Maret tahun 2004, dan ternyata dokumen-dokumen yang diaudit mengkonfirmasi bahwa Fokker itu sejatinya milik Transwisata. Pada tahun 2005, majalah Tempo sempat mewawancarai Jenderal Ryamizard atas keganjilan ini, namun dijawab bahwa pesawat tersebut hanya dititipkan ke Transwisata karena TNI tak memiliki pilot dan pramugarinya. Sayang tim Heru tak bisa mengembangkan penyelidikan lebih jauh,
karena uang TNI yang dikucurkan kepada PT Abadi Sentosa Perkasa terus berpindah ke rekening-rekening orang sipil yang tak bisa dimasuki TNI. Yang memiriskan hati, bukannya menindaklanjuti temuan audit Heru, TNI Angkatan Darat justru seolah mencari-cari kesalahan sang auditor yang semestinya menjadi pahlawan integritas di tubuh TNI yang selama ini terlalu dikdaya untuk dimasuki proses hukum sipil. Heru pernah dituduh membocorkan dokumen rahasia TNI terkait penemuan ratusan pucuk senapan ilegal di rumah Jenderal Kusmayadi. Namun tak terbukti. Ketika Kasat dipimpin oleh Jenderal Pramono Edi Wibowo, besan SBY, Heru lagi-lagi diduga kuat dikriminalisasi dengan tuduhan menggelapkan dokumen negara secara tidak sah. Celakanya, dokumen negara yang dimaksud itu adalah berkas-berkas pembelian fiktif Fokker 50 yang ketika itu memang diauditnya. Heru bukannya menggelapkan, namun dokumen itu secara sah ia pinjam untuk dilakukan audit, yang ternyata memang menemukan kejahatan yang dilakukan sejumlah oknum jenderal berpengaruh di TNI Angkatan Darat, lupa ia kembalikan karena begitu banyaknya tugas-tugas audit. Terlebih ketika ia ditugaskan sebagai staf ahli Panglima TNI dengan pangkat Brigjen, maka dokumen itu pun semakin tak diingatnya lagi. Inilah yang menjadi pintu masuk menjeratnya dengan UU Kearsipan yang berujung vonis 6 bulan dengan masa percobaan 8 bulan. Ia memang tak ditahan karena diberikan masa percobaan, namun vonis oleh auditor militer yang dijatuhkan itu, secara psikologis sangat menyakitkan karena itu berarti ia dianggap perwira tinggi tak berintegritas. Secara kasat mata, kita pun bertanya-tanya, apakah tidak ada skala prioritas di tubuh TNI Angkatan Darat dalam menyidik sebuah perkara yang dilakukan prajurit dan perwiranya? Jika dalam hukum sipil, seorang pembocor kejahatan whistleblower dilindungi oleh negara, di mana jika lawan menggugat balik, entah itu berupa pasal pencemaran nama baik dan sebagainya, maka perkara yang lebih dulu diungkapkan si whistleblower harus diutamakan. Tapi sebaliknya yang terjadi pada kasus Heru, seolah ia justru dipojokkan oleh instansi tempatnya mengabdi puluhan tahun, padahal ia sudah membuka borok bernanah di tubuh TNI Angkatan Darat. Kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK pun tak mungkin masuk ke ranah ini, karena sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara Heru yang ketika itu masih aktif hanya bisa disidik dan disidangkan oleh sistem militer. Ini yang membuat perkara-perkara yang dibongkar Heru semakin gelap, bahkan berbalik menjatuhkan dirinya sendiri. Pengakuan Heru sendiri selama menjadi auditor TNI Angkatan Darat, tak lepas dari tekanan psikis oleh berbagai pihak yang kepanasan dengan hasil-hasil audit Heru yang mendebarkan. Jenderal Kusmayadi pernah memaki-maki dirinya dan mengancam akan memecatnya dalam 7 hari. Namun sampai sang jenderal wafat, pemecatan itu tak pernah terjadi. Pangkat Heru sendiri pun mandek di kolonel selama ia menjadi auditor di periode 2000 hingga 2006. Ia baru dipromosikan menjadi Brigjen 2 bulan sebelum pensiun sebagai staf ahli TNI Angkatan Darat. Teror, ancaman pembunuhan, telepon gelap, hingga dikuntit oleh orang-orang mencurigakan sering ia dan keluarga alami. Akibatnya, Heru sampai merasa perlu belajar kesaktian dan ilmu kebal dari Banten dan Jember. 75. Cebongan berdarah. Dini hari tanggal 23 Maret tahun 2013. Lewat tengah malam sekitar pukul 0.30, sejumlah sipir penjara sipil di Cebongan, Sleman, Yogyakarta duduk berjaga dengan hati dak-dik-duk-der. Pasalnya baru saja jam 11 malam tadi ada titipan 11 orang tahanan Polda Yogyakarta. Di antara ke-11 titipan itu, 4 orang di antaranya bukan tahanan biasa. Mereka adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, Yohanis Juan Manbait, seorang polis pecandu narkoba, Gamelil Yermianto Rohi Riwu alias Adi, dan Adrianus Chandra Galaja alias Dedi. 2 hari sebelumnya,
Tanggal 19 Maret tahun 2013, keempat orang itu sudah membunuh seorang anggota Kopassus, Serka Heru Santoso. Bukan sekadar dibunuh, namun Heru lebih tepatnya dibantai oleh sekelompok preman pimpinan Deki di Hugos Cafe Yogyakarta. Yang membuat dada sipir berdegup kencang karena sudah berhembus kabar akan ada aksi pembalasan dari tentara. Tak hanya sipir yang cemas, karena Deki pun sempat menanyakan apakah para sipir sudah dilengkapi senjata lengkap untuk menjaga cebongan. Kepala sipir cebongan pun sudah berusaha meminta bantuan keamanan hingga ke markas tentara dan markas polisi, namun nihil. Tekadnya, besok pagi-pagi sekali keempat tahanan berbahaya itu akan dikembalikan ke Polda demi keamanan. Namun keinginan tak selamanya berbalas. Beberapa kali gedoran di pintu depan membuat para sipir sigap. Mereka menyaksikan belasan orang berkeliaran di halaman. Mereka berpenutup kepala dan hampir seluruhnya bersenapan laras panjang jenis AK-47 buatan Rusia. Tak hanya senapan, kabarnya para penyusup tengah malam itu juga menggantungkan beberapa butir granat di tubuh mereka. Sipir semula tak percaya bahwa mereka dari Polda meskipun sudah ditunjukkan surat perintah. Namun tak urung mereka tetap membukakan pintu untuk gerombolan berbadan tegap tersebut setelah diancam akan meledakkan penjara. Begitu dibuka, para sipir pun dipaksa menyerahkan kunci pintu sel. Sebagian penyusup dengan rapi menyebar. Ada yang berjaga di halaman, ada yang menuju ruang monitor dan merusak CCTV yang terpasang. Beberapa sipir dihajar dengan popor senapan karena tak mengikuti perintah. Sasaran mereka jelas dan terarah. Sel A5 tempat yang diyakini sebagai ruang tahanan Deki CS. Dengan senapan siap menyala, mereka menghardik para tahanan di sel A5, namun tak ada yang menunjuk hidung. Penyusup lalu memerintahkan agar yang bukan kelompok Deki keluar dari kerumunan. Sebanyak 32 tahanan memisahkan diri ke sebelah kanan, menyisakan 3 orang, Deki, Juan, dan Dedi. Tak menunggu lama, senapan menyalak kencang di pagi buta. Deki terkapar dihajar pelor. Juan tak kuasa mengelak dari berondongan peluru, dan Dedi yang berusaha melarikan diri akhirnya hanya tersungkur dikejar timah panas. Kemana Adi? Pemuda yang ciut ini rupanya tadi ikut ke kelompok yang menyingkir ke kanan. Tapi sia-sia. Seorang penyusup melihatnya meski Adi berusaha menyembunyikan wajah piasnya. Begitu mendongak, juru tembak penyusup langsung menembak tepat ke mulut Adi hingga nyawanya lepas. Konon, lepas membantai 4 orang tahanan, para penyusup memaksa para tahanan lain bertepuk tangan. Tanpa sengaja seorang tahanan berteriak, "Hidup Kopassus!" Mendengar demikian, seorang penyusup menghardik dan mengancam akan menembak. Untungnya seorang rekan penyusup menepuk tubuhnya mengajak keluar. Meskipun desas-desus sudah panas beredar beberapa hari sebelumnya bahwa akan ada balas dendam dari pihak TNI, lucunya Pangdam Diponegoro, Maijen Hardiono Saroso, dengan heroik berapi-api menyatakan bahwa tak ada anggotanya yang terlibat. Kasih Intel Kopassus Grup 2 kandang menjangan, Kapten Wahyu pun seia sekata dengan menegaskan tak ada satupun anggota Kopassus yang keluar dari markas pada malam itu. Setiap pergerakan anggotanya pasti terpantau karena markas hanya memiliki satu pintu keluar masuk. Tapi semua bantahan prematur itu tertangkis dengan hasil temuan tim investigasi 3 lembaga bonafit, dari kepolisian, Komnas HAM, dan tim 9 bentukan Kasat Jenderal Pramono Edi Wibowo. Alhasil, 12 orang anggota Kopassus terbukti melakukan pembantaian berdarah di tengah malam itu. Motifnya, balas dendam dan dilakukan spontan karena semangat Korsa untuk saling melindungi sesama anggota Korps Baret Merah, salah satu pasukan elit yang paling disegani di dunia. Persidangan militer menjatuhkan vonis tertinggi 11 tahun dan pemecatan terhadap Serda Ucok, dan lainnya bervariasi. Yang jelas, semua yang divonis tak ada yang perwira. Meskipun hakim militer sepakat memvonis atas tuduhan pembunuhan berencana,
namun sepertinya TNI Angkatan Darat melalui tim investigasi bentukan Jenderal Pramono, sepakat menyatakan bahwa perbuatan anggotanya tak direncanakan dan hanya dimaksudkan untuk membalas dendam kematian Santoso di tangan kelompok preman Deki CS atas nama Jiwa Korsa. Benarkah ada sejumlah kejanggalan yang berhasil dihimpun dari informasi investigasi Komnas HAM, Kontras dan juga sumber-sumber media yang seolah membantah pernyataan bahwa pembantaian malam itu hanya tindakan spontan tanpa direncanakan dan tidak diketahui oleh petinggi-petinggi di dua lembaga terkait, Markas TNI Angkatan Darat dan Polda Yogyakarta. Pertama, pertemuan misterius sejumlah jenderal kabarnya pada tanggal 19 Maret tahun 2013, hari yang sama penangkapan Deki CS oleh polisi, terjadi pertemuan para komandan kesatuan dari Kodam Diponegoro, Dandim Sleman, Kepala Detasemen Polisi Militer, dan Kopassus Grup 2 dengan Kapolres Sleman dan termasuk Kapolda DIY, Jenderal Sabar Raharja. Diinformasikan bahwa para petinggi kesatuan itu mempertanyakan kemajuan penyelidikan kasus pembunuhan seorang anggota Kopassus, Santoso yang dilakukan seorang oknum polisi, Juan, dan kelompok preman Deki CS. Konon petinggi-petinggi TNI Angkatan Darat itu meminta agar mereka saja yang mengurus Deki CS yang sudah ditahan polisi. Tapi polisi menolak. Jika pertemuan tersebut benar terjadi, maka sepantasnya ada perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang harus ikut bertanggung jawab. Sekalipun mereka tidak terlibat langsung dengan peristiwa pembantaian di Cebongan, namun paling tidak pertemuan para petinggi tadi mengisyaratkan bahwa rencana balas dendam itu sebelumnya sudah diketahui oleh rantai komando di tubuh TNI Angkatan Darat dan kepolisian. Tak salah mungkin jika ada dugaan bahwa tindakan pembantaian di Cebongan itu direstui, atau paling tidak dibiarkan terjadi oleh para pemegang kendali komando. Barangkali hal ini pula yang menyebabkan Jenderal Sabar akhirnya dicopot sebagai Kapolda DIY, meskipun secara resmi alasan pencopotan bukan karena dianggap terlibat dalam skandal Cebongan, namun lebih karena proses mutasi biasa yang terjadi di tubuh Polri. Kedua, SMS sweeping kepada warga NTT di Yogyakarta sehari sebelum penyerbuan Cebongan. Masyarakat NTT yang tinggal di Yogyakarta sudah dibuat cemas dengan beredarnya SMS bahwa Kopassus akan membalas dendam. Akan ada sweeping penyisiran terhadap warga NTT. Deki adalah warga NTT yang tinggal di Yogyakarta. Kerabat Juan pun mendapatkan informasi yang sama, bahkan SMS itu diterimanya dari istri seorang anggota Brimob Yogyakarta. Ini menjadi kecurigaan bahwa isu balas dendam bukan rahasia lagi, paling tidak intel TNI dan Polri sudah menciumnya. Pemindahan para tahanan dari Polda ke Cebongan sendiri diduga untuk menyelamatkan muka polisi. Kabarnya, ada tuntutan dari oknum intel Kopassus untuk menyikat Deki CS malam itu juga di tahanan Polda. Namun ditolak Kapolda DIY, Jenderal Sabar karena itu sama saja hendak mempermalukannya. Solusinya adalah memindahkan para tahanan itu ke Cebongan. Jika ini yang sebenarnya terjadi, maka wajar jika kemudian tak ada polisi yang dikirim ke penjara Cebongan untuk melapis keamanan. Bahkan telepon kepala sipir dan juga dirjen lapas tak diangkat oleh Jenderal Sabar pada tengah malam itu. Permintaan bantuan ke Polres pun tak berbalas. Jadilah para sipir sendiri yang harus menghadapi penyerbuan taktis sejumlah oknum pasukan tempur paling elit di negeri ini yang berujung kepada pembantaian 4 orang yang dianggap sebagai preman pembunuh anggota Kopassus. Preman, titel inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat pun terbelah dua, yang muak dengan premanisme memilih membela tindakan anggota Kopassus, dan di sisi yang lain adalah kelompok yang tidak setuju dengan cara-cara biadab yang dilakukan oleh alat negara. Tapi coba berandai-andai, jika perencanaan dan aksi taktis sejumlah pasukan elit yang dibiayai oleh uang rakyat itu digunakan untuk membunuh masyarakat biasa, dan bukan preman seperti Deki CS. Jika konspirasi alat negara itu bisa dilakukan terhadap preman,
lantas apa jaminannya hal itu tidak akan dilakukan terhadap kita? Orang-orang biasa. Jika membunuh preman dengan cara-cara preman, lantas apa bedanya kita dengan preman? 76. Perseteruan di BNN dan Polri. Pukul 20, Kamis tanggal 4 Juli tahun 2013. Lapangan parkir gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah terlihat sepi. Seorang pria tampak berjalan menyusuri halaman memasuki gedung BNN. Ketika bertemu dengan sejumlah penjaga, konon katanya pria itu memberikan sejumlah uang. Versi lain mengatakan bahwa ada gertakan dari pria tersebut kepada penjaga. Suasana di dalam gedung malam itu pun lenggang sehingga pria ini leluasa untuk melakukan aksinya. Ia mencoba membuka pintu Deputi Pemberantasan BNN Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Sialnya pintu itu terkunci. Pria itu beralih ke pintu yang menghadap persis di depan ruang Benny. Pintu ruang tata usaha itu terbuka. Tidak membuang waktu, sebanyak 125 file dimasukkan pria itu ke dalam tas. Entah disadarinya atau tidak, ternyata perbuatannya malam itu tersorot oleh kamera CCTV. Keesokan harinya, BNN geger karena sejumlah dokumen penting dinyatakan raib. Isi dokumen diduga adalah berkas-berkas penting kasus narkoba yang sedang ditangani oleh BNN, salah satunya kasus yang menjerat seorang pengusaha money changer PT Sky Money Changer Helena. Perusahaan milik wanita asal Medan ini diduga sebagai sarana pencucian uang hasil kejahatan seorang gembong narkotika asal Iran bernama Jafar yang sudah disel di Tangerang. Dari rekaman CCTV akhirnya diketahui bahwa si penggondol berkas tak lain seorang mantan perwira di BNN, Kompol Albert Dedi, yang kemudian dipindahkan menjadi Kepala Subunit Cybercrime Bareskrim, Badan Reserse Kriminal Polri. Investigasi internal yang dilakukan oleh Polri, seperti yang sudah diramalkan, tidak menganggap tindakan Albert sebagai kejahatan, karena perbuatannya malam itu atas sepengetahuan penjaga gedung BNN. Lagi pula yang diambil oleh Albert tak lebih dari slip gaji dan salinan berkas kasus yang dulu sempat ditangani Albert ketika aktif di BNN. Sebaliknya, investigasi internal oleh BNN, yang dicolong Albert adalah berkas-berkas penting terkait penanganan kasus narkoba. Terlebih, Albert diketahui memiliki jejak kelam selama bertugas di BNN. Albert yang juga berprofesi sebagai DJ itu, diduga dekat dengan jaringan narkoba, bahkan pernah diketahui mengkonsumsi narkoba ketika sedang bertugas. Hebatnya, bukannya dipenjarakan seperti yang biasa terjadi pada masyarakat sipil pada umumnya, perwira ini malah dihadiahi posisi penting di unit cybercrime yang bergengsi. Sebelum peristiwa pencolongan berkas itu, Benny sudah lebih dulu digugat oleh Helena yang protes karena rekening perusahaannya bernilai 5,3 miliar rupiah tak kunjung dibuka blokirnya oleh Benny. Apalagi konon katanya Helena sudah mengirimkan upeti $20.000 dan 100 juta rupiah untuk Benny melalui Leti, orang yang katanya dekat dengan Benny. Tapi Benny membantah keras. Sebaliknya, Benny mengatakan dua kejadian ini adalah bentuk konspirasi dari lawan untuk menjatuhkan dirinya. Pernyataan inilah yang seolah membuka adanya perang bintang untuk memperebutkan kursi Benny di BNN. Pasalnya, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN sudah tak lagi menjadi bagian dari Polri. Posisinya sama seperti KPK. Jadi meskipun mayoritas petinggi dan staf BNN adalah polisi aktif, namun BNN hanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bukan kepada Kapolri. Bukan rahasia lagi bahwa di tubuh Polri dan juga di BNN terjadi pengkubuan berupa kelompok-kelompok yang sehati dan sekepentingan. Benny yang sebenarnya sudah pensiun sebagai polisi aktif, menurut Polri sudah tak pantas menduduki kursi Deputi Pemberantasan BNN. Padahal menurut Benny, hal tersebut tak menjadi masalah karena BNN adalah lembaga sipil independen yang tak lagi di bawah kepolisian sesuai dengan amanat undang-undang. Kabarnya,
Kapolri sudah mengirimkan telegram rahasia untuk mendudukkan Dir Narkotika Bareskrim Polri, Brigjen Arman Depari menggantikan Beni. Tapi dengar-dengarnya, Beni sudah punya calon sendiri dari kubunya, Petrus Golose, Deputi Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Trik saling lempar kotoran pun dimainkan. Masing-masing kubu kabarnya mulai membuka jejak kotor lawan. Beni dituding main kotor dalam sejumlah kasus yang ditangani BNN. Gugatan Helena terhadap Beni, konon di-backing oleh oknum jenderal di Mabes Polri. Itu makanya, Helena berani melabrak BNN. Beni pun dituduh sedang butuh uang untuk pencalonan dirinya sebagai gubernur di Sulawesi Utara. Sebaliknya Beni menduga bahwa peristiwa pencurian dokumen dan gugatan Helena adalah bagian dari konspirasi sindikat narkoba. Menurutnya, ada jatah preman yang disalurkan para sindikat tersebut ke sejumlah pihak. Kuat dugaan bahwa yang diisyaratkan oleh Beni adalah sejumlah oknum petinggi di tubuh Mabes Polri yang menjadi backing Bandar Narkotika Internasional. Kursi Deputi Pemberantasan BNN memang mentereng. Meskipun Polri memiliki divisi Direktorat Narkoba, namun posisinya jauh lebih rendah karena masih di bawah kendali Kapolri. Sedangkan BNN bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Inilah yang membuat Mabes Polri sulit untuk intervensi ke tubuh BNN meskipun banyak perwiranya aktif di BNN. Sementara dalam operasi BNN, tak jarang berbenturan dengan kekuatan-kekuatan backing yang berseragam Polri, baik di tingkat lapangan hingga ke level perwira tinggi di pusat dan daerah. Dokumen yang diambil oleh Albert, diduga adalah salah satu benang merah yang bisa mengaitkan bandar narkoba dengan oknum-oknum pembacking di Mabes Polri. 77. Skandal ratusan senapan ilegal almarhum Jenderal Kusmayadi. Wajarnya orang meninggal meninggalkan wasiat ataupun warisan. Namun bagaimana jika seorang jenderal aktif wafat meninggalkan ratusan pucuk senapan ilegal? Tak ayal sejuta pertanyaan pun menyeruak. Dari mana senjata-senjata mematikan itu? Untuk apa? Jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan itu pun seolah terkubur bersama jasad Brigjen Kusmayadi, yang terakhir duduk sebagai wakil asisten logistik Kasat, yang meninggal pada tanggal 25 Juni tahun 2006. Temuan senapan di salah satu rumah sang jenderal sebenarnya tak disengaja. Pasalnya, sang jenderal sedang diselidiki dalam sejumlah kasus hasil temuan auditor TNI. Penyelundupan puluhan mobil mewah di Tanjung Priok dan dugaan pembelian fiktif pesawat Fokker 50 yang melibatkan namanya adalah dua di antara sekian kasus yang beraroma nama jenderal tersebut. Hasil investigasi internal TNI yang dilakukan oleh Danpuspom, menemukan dan menyita total 185 pucuk senapan berbagai merek, granat, pistol, 28.000 peluru, dan 26 teropong. Di antara senapan tempur yang ditemukan ada M16AS, SS-1 Pindad, jenis AK Rusia dan juga MP5 yang biasa digunakan oleh pasukan khusus. Temuan besar itu menjadi aneh jika kemudian secara prematur dikatakan mantan Kasum TNI, Jamari Caniago, hanya sebagai barang-barang koleksi Jenderal Kusmayadi. Setelah investigasi internal Puspom TNI, memang motif inilah yang dikedepankan, bahwa Kusmayadi termotivasi untuk membuat museum senjata atas inisiatif pribadi. Caranya saja yang keliru dan melibatkan 11 anggota TNI lain dari berbagai kesatuan. Sayang tak disebut siapa saja nama-nama mereka. Tapi yang pasti, muara penanggung jawab berhenti kepada Brigjen Kusmayadi. Karena sang penimbun itu sendiri sudah wafat, maka terkesan kasus tersebut berhenti di Kusmayadi dan tak bisa dikembangkan ke jenderal lain atau pengusaha yang mungkin terlibat. Kematian Kusmayadi sendiri menyisakan misteri. Ada dugaan bahwa ia dibunuh dengan cara diracun. Namun demikian keterangan resmi Mabes TNI, bahwa Kusmayadi meninggal akibat serangan jantung, yang dikuatkan pula dengan keterangan dari RSPAD Gatot Subroto.
Bukan tanpa sebab tentunya dugaan adanya persekongkolan untuk menyingkirkan Kusmayadi ini. Pasalnya, jenderal ini bisa dikatakan macannya logistik di tubuh TNI. Bagian ini paling basah di TNI, dan konon menjadi alat cawe-cawe sejumlah oknum jenderal dan pengusaha untuk meraih rente miliaran rupiah. Lamanya posisi Kusmayadi sebagai Waslok Kasat juga dicurigai oleh anggota DPR AD Daud Nasution dari Komisi 1 yang tugasnya mengawasi kinerja TNI. 2 rumah mewahnya berikut sejumlah mobil mewah, membuat kecurigaan semakin besar bahwa Kusmayadi sudah menjadi bagian dari sindikat yang melibatkan jenderal dan pengusaha kakap. Meskipun baru dugaan, namun bisa jadi posisinya di logistik terus dipertahankan karena ia dinilai kooperatif dengan motif laba sejumlah oknum jenderal yang menjadi atasannya. Lagi pula menurut Ade, Kusmayadi hampir tidak pernah hadir dalam rapat-rapat dengan DPR RI, yang diduga karena dia takut ditanya-tanyai mengenai praktik gelap pengadaan barang di tubuh TNI yang menjadi bidang tugasnya. Barangkali itu pula yang semakin membuat anggota Komisi 1 DPR lainnya, Yudi Krisnandi merasa bahwa hasil investigasi Puspom AD yang menyimpulkan tidak ada jenderal lain terlibat menjadi tidak fair karena terkesan hanya melimpahkan tanggung jawab skandal sebesar itu hanya kepada Kusmayadi, yang celakanya sudah meninggal pula sehingga tak mungkin melanjutkan penyidikan. Ia menemukan kejanggalan dari proses pembelian ratusan senapan dan amunisi itu. Kasat menyatakan bahwa senjata itu dibeli resmi, baru dan belum pernah dipergunakan, hanya disimpan yang tidak semestinya. Tetapi data yang diperoleh DPR, ternyata senjata-senjata itu tak muncul dalam pembiayaan APBN yang dikelola TNI. Maka wajar jika kemudian muncul spekulasi bahwa ada sindikat senjata yang dibiayai oleh sejumlah cukong dengan berbagai kepentingan. Yudi secara jelas menyebutkan nama Tommy Winata, bos Artagraha dan mantan KSAD Jenderal Riamizard Riyakudu agar diperiksa oleh tim investigasi TNI. Riamizard diduga tahu persis perbuatan anak buahnya, Kusmayadi. Sedangkan Tommy Winata dikenal sangat intim dengan bisnis TNI. Konon Kusmayadi rajin menyambangi gedung Artagraha. Selain nama Artagraha, nama bos grup Kodel juga sempat santer diberitakan terlibat dalam pembiayaan masuknya senapan-senapan ilegal yang diduga masuk dari jalur Singapura yang hendak diteruskan ke Aceh itu. Namun ia membantah keras dan bahkan mengancam pasal pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR yang menyebut namanya. Data dari Detasemen Intelijen Tempur Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad, dikatakan bahwa ketika logistiknya dipegang oleh Kusmayadi, ada keanehan di mana dari 661 pucuk senjata yang diimpor yang terdata hanya 524 pucuk. Disinyalir bahwa sebagian senjata yang digelapkan itu menyebar ke sejumlah pejabat militer dan pengusaha yang dekat dengan tentara untuk dipakai pasukan pengamanan dan pengawalan para pengusaha itu. Kusmayadi pun sempat dicurigai ada hubungannya dengan penjualan senjata ilegal ke kelompok-kelompok separatis karena seringnya ia mondar-mandir Jakarta Aceh. Selain ke Aceh, ada kecurigaan bahwa jaringan Kusmayadi juga bermain dalam penjualan senjata ke Timor Leste, di mana di negara baru pecahan dari Indonesia ini pernah lama ditinggali oleh Kusmayadi yang ditugaskan TNI di sana. Munculnya nama pengusaha, memang terkesan sangat dirahasiakan oleh TNI. Ini mengingat bisnis senjata TNI sangat menggiurkan. Maka tak heran ketika mantan Kepala BIN Syamsir Siregar ditanya siapa nama rekanan pengusaha yang mengimpor senjata-senjata itu, ia tak menjawab. Selama rapat dengan DPR pun lebih banyak Syamsir menjawab tidak tahu. Padahal dengan posisinya sebagai pucuk tertinggi Badan Mata-Mata Negara, seharusnya informasi akurat mengenai itu ada padanya. Jika benar dugaan bahwa memang ada kelit-kelindan antara Kusmayadi dengan atasan jenderal dan pengusaha kakap,
maka apa salah jika kita mencurigai bahwa kematiannya yang terkesan mendadak itu memang sudah diskenariokan agar skandal itu tak sampai membakar lebih banyak jenderal dan bisa memergok siapa cukong yang menjadi dalangnya. Terlebih, investigasi dilakukan sangat tertutup, dan hanya hasil akhirnya saja yang dibuka ke publik. Tradisi militer memang mengharuskan segala persoalan yang menimpa tubuh TNI diselesaikan dulu secara internal baru kemudian diekspos keluar, itu pun jika kasus itu telah menjadi perhatian publik. Dalam proses investigasi tertutup itu, siapa yang bisa menjamin tidak terjadi sulam-menyulam informasi untuk mengaburkan fakta yang sesungguhnya? Bagaimana dengan kemungkinan bahwa kematian Kusmayadi dijadikan pintu keluar untuk meloloskan nama-nama besar di tubuh TNI demi menyelamatkan marwah lembaga tersebut? Sepertinya memang Undang-Undang Peradilan Militer harus segera direvisi, agar instansi hukum sipil bisa masuk ke tubuh TNI yang selama ini seolah imun dari jerat hukum. Semestinya, kejahatan-kejahatan non-militer, seperti narkoba, korupsi, pembunuhan hingga perkosaan, tak lagi disidik oleh internal TNI yang rawan penyembunyian informasi. 78. Simulator 1, saat kepolisian ditampar skandal. Pada awalnya ini hanya hubungan bisnis biasa. Budi Susanto, bos pemenang tender simulator di Korlantas Polri tahun 2010, PT Citra Mandiri Metalindo Abadi CMMA, mensubkontrakkan pekerjaan pembuatan 700 unit simulator sepeda motor dan 556 unit simulator roda 4 kepada Sukoco Sastronegoro Bambang, bos PT Inovasi Teknologi Indonesia. Di tengah jalan, rupanya Sukoco mulai kepayahan menyelesaikan target dalam waktu yang sangat mepet. Ini membuat Budi dan sejumlah petinggi polisi berang. Bersama AKBP Teddy Rusmawan mereka pun menggeruduk pabrik, tapi Sukoco tak di tempat. 2 hari kemudian mereka datang lagi. Dari rekaman CCTV terlihat AKBP menempeleng Sukoco. Mereka marah karena keterlambatan produksi yang dilakukan Sukoco bisa menyusahkan mereka semua. Tak hanya menampar, Budi pun melaporkan Sukoco dengan tuduhan menggelapkan uang proyek simulator sebesar 38 miliar rupiah. Tanggal 19 Juli tahun 2011, Budi dan Teddy datang lagi ke pabrik sekaligus rumah tinggal keluarga Sukoco. Semua karyawan dibubarkan dan penggeruduk menggembok gerbang pabrik. Celakanya, anak dan istri Sukoco ada di lantai 2 dan tersandera selama 2 hari. Mereka hanya hidup dari makanan yang tersisa di kulkas. Di tengah penyanderaan itu, Budi menantang Sukoco untuk mengadu ke KPK, polisi atau ke presiden sekalipun. Tanpa disadari oleh Budi, dari situlah muncul ide Sukoco untuk membuka kotak Pandora permainan kotor dalam proyek simulator yang dikerjakannya bersama Budi. Berbekal tumpukan berkas yang menjadi bukti, Sukoco pun berkelana membeberkan dugaan tipu-tipu proyek simulator. Tak ada yang berani. LSM-LSM yang biasanya lantang menyuarakan anti korupsi angkat tangan. Komisi Pengawas Kepolisian pun mengingatkan Sukoco bahwa dia sedang berhadapan dengan mafia di tubuh polisi. Baru setelah Sukoco mempresentasikan temuannya ke ICW Indonesian Corruption Watch, laporan Sukoco akhirnya sampai juga ke tangan KPK, namun Sukoco sudah keburu ditahan akibat laporan penggelapan oleh Budi CS. Yang tak disangka Sukoco, jika semula ia hanya ingin membalas perlakuan Budi, justru laporannya ini seakan membuka kotak Pandora busuknya permainan di tubuh Polri, khususnya di Korlantas Polri, dan yang tak disangka olehnya, orang nomor 1 di Korlantas Polri ketika itu, Irjen Joko Susilo pun terseret menjadi pesakitan KPK. Dari sinilah terkuak begitu banyak aroma skandal memalukan terkait proyek ini. Pertama, dari data yang dimiliki Sukoco akhirnya diketahui bahwa terjadi penggelembungan nilai proyek secara luar biasa. Duit negara yang keluar untuk membayar simulator totalnya 198 miliar rupiah,
Tetapi ternyata nilai sebenarnya hanya 74 miliar rupiah alias ada laba jumbo yang digangsir komplotan Budi CS sebesar 124 miliar rupiah. Dana ini tidak dimakan sendiri, karena ternyata sebesar 32 miliar rupiah mengalir ke Irjen Joko Susilo selaku pemilik proyek. Sisanya terbesar kedua masuk ke kocek Budi, dan lainnya dibagi-bagi ke Primkopol Polri hingga Irwasum Polri serta sejumlah perwira yang terlibat dalam proses tendernya. Konon dana mengalir pula ke sejumlah anggota DPR dan partai politik tertentu. Aliran uang panas Joko diduga mengalir pula ke sejumlah jenderal atasannya, itu makanya ada kesan Mabes Polri terkesan melindungi Joko di awal-awal kasus ini meledak. Kedua, peran Joko Susilo yang paling dominan adalah memberikan rekomendasi kepada BNI Cabang Gunung Sahari, Jakarta untuk memberikan kredit kepada perusahaan Budi yang mengajukan modal kerja untuk menggarap proyek simulator. Faktanya, belum ada surat perintah kerja dari Polri yang menunjuk perusahaan Budi itu sebagai pemenang. Namun rekomendasi Joko Susilo sangat sakti, dan mampu membuat BNI menggelontorkan duit modal kerja sebesar 100 miliar rupiah. Dengan cepat duit modal kerja ini mengalir kemana-mana untuk bancaan. Fakta ini sekaligus menyingkap sebuah skenario, bahwa proses tender sudah direkayasa sejak awal. Pemenang tender sudah ditetapkan, bahkan sebelum tender dilakukan. Hal ini tak lepas dari kedekatan personal Budi dengan Joko Susilo. Saking akrabnya, Joko berulang kali menggunakan kartu kredit Budi untuk keperluannya. Ketiga, dalam proses persidangan, ada 4 orang saksi dari pihak polisi yang berbalik badan. Semula mereka semua membeberkan peran penting Joko Susilo dalam proyek simulator. Namun belakangan diketahui mereka dilobi oleh tim pengacara Joko Susilo, dan sejak itu mereka kompak menarik kesaksiannya dengan mengatakan bahwa tindakan mereka tersebut sebelumnya karena mendapat tekanan dari penyidik KPK. Rupanya, tim KPK yang dipimpin Novel Baswedan berhasil merekam pertemuan tim pengacara Joko dengan saksi-saksi tersebut, dan ini diperlihatkan di hadapan hakim. Keempat, dari perkara ini pula terbongkar bagaimana kayanya seorang Joko Susilo, yang jauh sekali dari kemampuan gajinya sebagai polisi. Ratusan miliar asetnya, baik atas nama sendiri maupun di atas namakan istri dan madunya, juga orang-orang lain, berhasil disita KPK dengan dakwaan Joko telah melakukan pencucian uang, bahkan sejak tahun 2003. Pada periode tahun 2003 sampai tahun 2010 misalnya harta Joko bernilai 54,6 miliar rupiah dan 60.000 dolar. Padahal gajinya selama periode tersebut hanya 407 juta rupiah, dan di laporan resmi harta kekayaannya pun ia cuma mencantumkan angka 1,2 miliar rupiah. Joko mati kutu tak bisa membuktikan dari mana ia memperoleh tumpukan harta tersebut, sehingga patut diduga bahwa ia telah bermain api sejak lama. Meskipun bukti sudah seabrek dan tuntutan jaksa KPK pun dibuat tinggi, namun rupanya hakim tidak sepakat. Jaksa KPK menuntut hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 32 miliar rupiah serta pencabutan hak politik Joko untuk dipilih dan dipilih di jabatan publik. Ternyata hakim memberi diskon besar, dengan hanya memvonis 10 tahun penjara plus denda 500 juta rupiah. Konon katanya ada tim siluman yang bergerak untuk melobi para hakim. Sinyalemen ini pun diendus pula oleh Komisi Yudisial yang buru-buru memberikan warning agar proses ini dilakukan secara benar karena sudah menjadi perhatian publik secara meluas. Baru pada proses banding, yang lucunya justru dilakukan oleh tim pengacara Joko sendiri, hakim banding justru memperberat hukuman Joko menjadi 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti 32 miliar rupiah, dan hak politik Joko juga dicabut. Artinya, putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sama dengan tuntutan jaksa KPK. 79. Simulator 2, Polisi Melawan.
Keterlibatan Joko Susilo yang dicokok KPK dalam mega skandal simulator, tak pelak membuat tubuh Mabes Polri kebakaran jenggot. Bukan rahasia lagi bahwa Polri terkesan mati-matian melindungi Joko dari serangan tuduhan. Kuat diduga ada kekhawatiran skandal yang menimpa salah satu jenderalnya ini bisa pula menggoyang jenderal-jenderal lain di tubuh Polri, apalagi dari fakta persidangan ditemukan sejumlah aliran dana panas ke Polri, seperti ke Primkopol dan Irwasum, yang ketika itu dipimpin oleh Jenderal Nanan Soekarno. Bahkan konon Kapolri Timur Pradopo juga sudah mengetahui dan terkesan mendiamkan. Pendiaman Kapolri ini juga terlihat dari surat yang ditembuskan kepadanya oleh Sukoco, pengusaha subkontraktor simulator yang melaporkan kecurangan yang dilakukan Budi dan sejumlah oknum perwira Polri. Namun menurut Sukoco ia tak mendapatkan respon apa-apa dari Kapolri, sebelum akhirnya KPK bertindak cepat mengusut laporan Sukoco ini. Jika KPK sudah turun, dan lembaga ini terkenal karena rekor 100% conviction rate-nya, yaitu tak ada satupun kasus yang diajukan KPK ke pengadilan yang tidak berbuah vonis bersalah, maka wajar jika muncul dugaan Mabes Polri mulai cemas skandal akan menyerempet kemana-mana. Oleh karena itu, aksi-aksi Polri setelahnya membuat publik menduga bahwa itu dilakukan Polri untuk melindungi Joko secara khusus dan melemahkan KPK secara umum. Pertama, menghalangi penggeledahan oleh tim KPK. Tim penggeledah yang dikirim KPK sebanyak 30 orang menggunakan 12 mobil dinas. Tujuannya markas Korlantas Polri untuk menyita materi-materi yang bisa dijadikan barang bukti. Ketika hendak memasuki gedung, tim dihadang oleh sejumlah polisi dan begitupun ketika hendak keluar membawa sejumlah bukti dokumen, tim KPK kembali dihadang. Polisi melarang mereka membawanya karena dokumen-dokumen itu diperlukan juga karena polisi sedang menyidik kasus yang sama. Baru setelah Ketua KPK Abraham Samad dan Kapolri Timur Pradopo bertemu, tim KPK akhirnya dilepas membawa bukti-bukti tersebut ke gedung KPK. Itu pun syaratnya, kasus yang sama akan ditangani bersama oleh Polri dan KPK, dan bukti-bukti bisa dipergunakan bersama-sama. Kedua, aksi menyabotase penyidik. Harus diakui bahwa mayoritas penyidik di KPK dipinjam dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, BPKP dan Kementerian Keuangan. Porsi terbesar penyidik adalah kontribusi dari polisi. Hal ini dikarenakan polisi telah memiliki modal dasar kompetensi penyidikan, sehingga akan lebih mudah untuk menjalankan fungsinya di KPK. Maka ketika Mabes Polri tak bersedia memperpanjang masa tugas 13 orang penyidiknya yang ditugaskan di KPK dan juga keinginan untuk menarik kembali para penyidik mereka yang sudah menjadi pegawai tetap di KPK, tidak bisa tidak, tudingan pun dilayangkan bahwa Mabes Polri sedang melakukan akrobat untuk menghambat kinerja KPK. Alasan demi pengembangan karir para penyidik tersebut seolah janggal bila dikaitkan dengan prioritas kepentingan bahwa mereka lebih dibutuhkan oleh KPK. Sebelum kasus Joko meledak menamparkan wajah Polri, masa-masa tugas penyidik Polri di KPK bisa dinegosiasikan untuk diperpanjang. Mengapa sekarang terkesan tidak bisa? Tak hanya gaji yang menggiurkan di KPK, namun banyak dari penyidik polisi yang masuk ke KPK merasakan adanya perbedaan besar dengan situasi kerja di instansinya yang lama. Hal ini dikarenakan proses induksi, semacam brainwash cuci otak bagi para penyidik yang baru masuk ke KPK. Menurut mantan penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, banyak penyidik setelah diinduksi merasa takut berubah menjadi jahat lagi jika nanti harus kembali ke instansi awalnya. Ini pula yang menyebabkan para penyidik KPK jauh lebih mumpuni dan relatif lebih bersih dibandingkan penyidik di kepolisian dan kejaksaan. Salah satunya adalah penyidik fenomenal, Kompol Novel Baswedan, yang dengan berani merangsek markas polisi untuk menangkapi mantan-mantan atasannya dan mengumpulkan bukti-bukti. Novel sendiri memilih untuk menjadi pegawai tetap KPK ketimbang menuruti perintah Mabes Polri untuk balik kandang ke Mabes Polri.
Penarikan sejumlah penyidik oleh Polri jelas sangat mengganggu jalannya penyidikan, dan sulit untuk mengatakan tidak terhadap dugaan bahwa aksi ini dilakukan Polri untuk melemahkan KPK. Dengan jumlah pegawai KPK yang saat ini hanya 600-an pegawai dan harus bekerja untuk 240 juta orang Indonesia, maka sangat jauh dari ideal. Sebagai perbandingan, Malaysia yang berpenduduk kurang dari 30 juta jiwa, mereka sudah memiliki 5.000 orang pegawai Komisi Anti Korupsi. Ketiga, mengkriminalisasikan Novel Baswedan. Nama Novel mencuat ke langit ketika perwira polisi berpangkat komisaris itu dengan berani menggerebek markas Korlantas Polri dan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Irjen Joko Susilo. Petinggi Polri terkesan gerah dengan sepak terjang Novel CS yang seolah tak menghormati institusi asal Novel sendiri. Tidak lama setelah penggerebekan di markas Korlantas, gantian sejumlah anggota polisi berusaha menangkap Novel ke markas KPK. Tuduhannya ganjil, Novel terlibat penembakan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada tahun 2004. Peristiwa yang sudah 8 tahun berlalu, tiba-tiba saja diungkit untuk menyeret Novel yang ketika itu menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu. Padahal ketika itu sudah ada investigasi, dan Novel terbukti tak bersalah. Kejanggalan akan adanya rekayasa terlihat di sana-sini. Irwansyah Siregar yang katanya korban penembakan, diklaim oleh polisi datang melapor tanggal 21 September tahun 2012. Padahal Irwan justru dijemput oleh polisi dari rumah untuk membuat pengaduan baru pada tanggal 28 September tahun 2012. Surat permohonan keadilan Irwan itu yang dijadikan dasar oleh polisi untuk memperkarakan Novel. Dua korban lain dari Sumatera Utara dipanggil polisi untuk menguatkan pengaduan Irwan ke Bengkulu. Selama di Bengkulu, kabarnya mereka menerima uang saku Rp300.000 per hari, dan sebelum pulang diberi imbalan Rp2,5 juta per orang. Ada kesan mereka dijadikan pelapor-pelapor bayaran untuk menjerat Novel Baswedan. Tujuannya bisa jadi menghentikan aksi Novel dalam mengusut skandal simulator yang melibatkan sejumlah jenderal polisi aktif. Apalagi Novel terkenal penyidik paling cerdas, berani dan berintegritas di tubuh KPK. Tapi syukurlah rakyat Indonesia ada di belakang KPK. Ketika belasan polisi datang menggeruduk KPK untuk menangkap Novel, barisan manusia menjadi rantai hidup melindungi gedung KPK. Polisi pun mundur tak berani melawan kekuatan rakyat yang sudah mencium gelagat konspirasi busuk pada kasus yang disangkakan kepada Novel. Keempat, polisi ikut menyidik kasus simulator. Padahal sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahwa jika KPK sudah mengambil suatu kasus korupsi, maka instansi penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa harus mundur. Bahkan jika kasus itu sudah lebih dulu ditangani oleh polisi atau jaksa, namun KPK merasa harus menangani kasus tersebut, maka polisi atau jaksa harus legowo menyerahkan kasus tersebut berikut bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan. Tapi oleh polisi, begitu KPK menetapkan Irjen Joko Susilo menjadi tersangka dalam kasus simulator, tiba-tiba saja Bareskrim Polri, ketika itu dipimpin Jenderal Sutarman yang sekarang Kapolri ikut-ikutan menyidik kasus yang sama. Bahkan mereka sudah mentersangkakan AKBP Teddy Rusmawan, polisi kunci yang sangat mengetahui rekayasa proyek dan aliran dana panas simulator. Ada dugaan bahwa tindakan polisi ikut mengusut kasus ini adalah untuk mengisolir kasus agar tidak melebar ke jenderal-jenderal lain. Dengan mengusut kasus ini, maka polisi bisa menguasai bukti dan saksi-saksi dengan alasan dibutuhkan untuk proses penyidikan. Ini tentu bisa menghambat proses penyidikan yang dilakukan KPK yang tentu saja membutuhkan bukti dan saksi yang sama. Syukurlah, meskipun terkesan terlambat, Presiden SBY turun tangan. Secara tersirat Presiden meminta polisi melepaskan kasus simulator kepada KPK, dan menunda penyidikan terhadap kompol Novel Baswedan yang sedang berjalan.
Bos sudah meminta, Polri pun mengalah. Sekarang tinggal menunggu, apakah vonis bersalah berhenti pada Irjen Joko Susilo, atau masih akan ada episode lanjutan yang bisa menyeret petinggi-petinggi Polri lainnya, dan mungkin juga sejumlah oknum anggota DPR RI yang konon ikut kecipratan duit miliaran dari proyek nakal simulator ini. 80 billion dolar kolaborasi Sitorus. Anda sudah heboh dengan aset ratusan miliar milik Irjen Joko Susilo. Itu mah masih cemen. Dengan pangkat jenderal, rasanya siapapun mudahlah mengumpulkan aset puluhan hingga ratusan miliar kalau dia punya urat nekat dan muka tembok. Tapi kalau seorang polisi rendahan bisa punya transaksi rekening hingga 1,5 triliun rupiah, ini baru luar biasa mencengangkan. Bagaimana tidak, dengan gaji yang hanya 3 jutaan per bulan, maka seseorang butuh waktu 20.000 tahun lebih untuk bisa memiliki transaksi rekening lebih dari 1 triliun rupiah. Brigadir Kepala Laborasi Sitorus orangnya. Polisi ini layak mendapat gelar billion dollar cop karena rekening super jumbo miliknya telah menyengat perhatian puluhan juta orang Indonesia di tahun 2013, dan tentu pula mulai membuat sejumlah petinggi di kepolisian ketar-ketir tersambar sengkarut labora. Lewat perusahaannya PT Rotua dan juga perusahaan-perusahaan lain yang dikelola oleh keluarga dan orang-orang kepercayaannya, labora menjelma menjadi penguasa Sorong dan Raja Ampat, Papua, mulai dari bisnis kayu yang diyakini ilegal, penimbunan BBM hingga minuman keras cap tikus. Ia digelari pula sebagai penguasa laut Papua karena kapal-kapal miliknya seolah bebas hilir mudik membawa barang-barang haram karena setorannya konon lancar ke sejumlah instansi, termasuk ke TNI Angkatan Laut. Jika pun pernah ditangkap, tak lama kapal-kapal itu dilepas lagi. Semua berawal dari tindakan labora memecat sejumlah pengurus perusahaannya. Tak terima dipecat, mantan-mantan orang kepercayaan yang mengetahui persis sepak terjang bisnis labora memutuskan untuk menggigit mantan bosnya. Mereka melaporkan bisnis hitam labora. Dan seketika kerajaan bisnis labora goncang. Tuduhan padanya pun berlapis-lapis. Jika kasus Irjen Joko Susilo yang menggemparkan itu hanya terkait korupsi dan pencucian uang, labora diganjar jauh lebih dahsyat. Pelanggaran Undang-Undang Migas terkait penyelundupan BBM, Undang-Undang Kehutanan terkait pembalakan dan pengolahan kayu ilegal, Undang-Undang Pencucian Uang, plus pidana penjualan minuman keras. Ditambahkan lagi jika terbukti ia melakukan suap, maka Undang-Undang Korupsi pun siap menanti. Belum lagi pelanggaran aturan dan etika mengenai haramnya seorang polisi aktif berbisnis. Benar memang labora sudah duluan berbisnis sebelum menjadi polisi. Tapi setelah menjadi polisi lah bisnisnya bisa meraksasa. Bahkan, perusahaan kayunya menjadi yang terbesar di Sorong. Kabarnya, menjadi polisi dilakukan hanya untuk memperlancar bisnisnya di Papua. Masuk akal juga sebenarnya mengingat berbisnis kayu, BBM dan minuman keras tergolong bisnis yang bisa dengan mudah membuat seseorang ditangkap, kecuali tentu saja kalau mau cincai dengan pihak-pihak yang menguasai perizinan. Dan itulah yang dilakukan labora. Ia sadar bisnisnya tidak akan aman bila berjalan sendiri tanpa pelindung. Itulah mengapa, labora dengan rajin menyetorkan miliaran fulus secara teratur, terutama kepada para atasannya di Sorong dan Raja Ampat. Ketika labora ditersangkakan oleh polisi atas tuduhan ilegal logging dan pencucian uang, sang polisi tajir pun naik pitam. Ia yang selama ini merasa sudah diperlakukan bak ATM hidup oleh para atasannya, pun menggigit balik. Tanggal 18 Mei tahun 2013 lalu, labora terbang ke Jakarta dan melapor kepada Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas tentang setoran miliaran yang dilakukannya ke sejumlah petinggi polisi. Hanya dalam tempo tanggal 1 Januari tahun 2012 hingga tanggal 23 April tahun 2013, sudah 10 miliar rupiah duit labora dikucurkan dalam 265 transaksi untuk polisi. Itu pun hanya dari dokumen yang tersisa.
Jika saja berkas-berkas tahun-tahun sebelumnya tidak mendadak raib ketika kantor Labora digeledah polisi, mungkin jumlahnya bisa berkali lipat. Mengingat kata Labora, paling tidak setiap tahun ia menyetorkan duit ke sejumlah oknum petinggi polisi tak kurang dari 8 miliar rupiah. Berkas-berkas yang dilengkapi dengan bukti setoran bank itu sudah dilaporkan Labora ke KPK. Sialnya, baru saja Labora keluar dari gedung Kompolnas, polisi pun menyergapnya dan langsung mengirimnya ke sel tahanan. Dengan cepat Mabes Polri membantah telah menerima setoran. Mantan Kabareskrim Jenderal Sutarman kukuh mengatakan hanya ada satu perwira menengah berpangkat kombes yang mendapat duit panas dari Labora, itu pun ketika dia bertugas di Papua. Yang jelas, dua mantan atasan Labora, Kapolres Sorong AKBP Gatot Aris dan Kapolres Raja Ampat AKBP Taufik Irfan sudah dicopot. Meskipun Mabes Polri memperhalus bahasanya bukan karena menerima suap dari Labora, tetapi lebih karena lalai mengawasi Labora dan bisnisnya. Kedua perwira itu kini masih aman meskipun dipindahkan ke bagian lain. Benang merah setoran Labora yang bisa mengaitkan keterlibatan Jenderal Polisi sebenarnya ada di AKBP Taufik. Labora mengaku pernah memberikan duit tunai 600 juta rupiah kepada Taufik. Alasannya untuk disetorkan kepada Kapolda Papua dalam rangka mengurus kenaikan pangkat. Wajar saja jika Labora merasa dirinya dikorbankan dan ditinggal begitu saja oleh para atasan. Menurutnya, ia telah diizinkan untuk berbisnis, meskipun dengan konsekuensi tak tertib menjalankan tugas-tugas sebagai seorang polisi. Tapi imbalan yang diberikan lebih dari lumayan. Konon bahkan Labora sempat menalangi seluruh gaji polisi di Polres Sorong yang terlambat datang. TNI Angkatan Laut pun mengakui Labora ringan tangan mengucurkan fulus untuk setiap proposal bantuan TNI Angkatan Laut. Setiap pergantian komandan, entah di tingkat Polres maupun Polda Papua, ATM Labora siap beraksi tanpa bertanya-tanya lagi, dengan harapan bisa mendapat pengarahan dari komandan. Maka ketika Labora digigit, tak heran dia pun menggigit balik para pengkhianat. 81. Misteri senjata ilegal Pindad. Penangkapan berpeti-peti senjata oleh aparat Bea Cukai Filipina pada tanggal 20 Agustus tahun 2009 lalu masih menyisakan pertanyaan hingga kini. Ada ketidaksinkronan antara keterangan pihak Indonesia dengan pihak pemerintah Filipina mengenai haram halalnya senjata-senjata yang ditemukan dari kapal Kapten Ufuk berbendera Panama tersebut. Disebutnya nama Indonesia dikarenakan dari sekian peti persenjataan tersebut ditemukan 10 pucuk pistol jenis P2 dan 50 senapan serbu tipe SSV-1 yang belakangan diketahui merupakan buatan anak-anak Indonesia di pabrik Pindad di Bandung. Semula senapan-senapan itu disangka senapan Galil buatan Israel. Pasalnya secara fisik sangat mirip dengan SSV-1. Bahkan sempat beredar rumor bahwa diam-diam Indonesia menjalin kerjasama dengan Israel dalam bentuk pembuatan senapan Galil versi Pindad. Yang misterius dari ditemukannya senjata-senjata pembunuh tersebut adalah meskipun Pindad dan pihak Bea Cukai Indonesia mengatakan bahwa seluruh senjata tersebut resmi dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan untuk ekspor senjata, namun mengapa pihak Filipina tetap mengatakan itu sebagai ilegal? Keanehan inilah yang didiskusikan oleh Global Future Institute tahun 2011 lalu. Bahkan mereka mengaitkan pengapalan senjata tersebut mungkin ada hubungannya dengan bisnis senjata ilegal yang dimotori oleh kelompok hawkish, Israel dan menjadikan Georgia sebagai tempat transit pengiriman yang diarahkan kepada pembeli-pembeli tak resmi di Filipina dan sejumlah negara Afrika. Persinggungan nama Georgia dan Afrika, celakanya muncul dalam penangkapan oleh aparat keamanan Filipina karena 14 kru kapal yang ditangkap tersebut seluruhnya berasal dari Georgia dan Afrika. Kepala Intelijen Kepabean dan Jasa Penyelidikan Filipina, Fernandinho Tuason, mencium indikasi kuat bahwa ada perdagangan senjata ilegal dari penangkapan kapal berbendera Panama tersebut.
Kecurigaannya bermula karena kapal berlabuh justru sekitar 500 meter dari lepas pantai pelabuhan Mariveles dan terjadi sejumlah aktivitas yang mencurigakan di sekitar kapal tersebut. Dan memang ketika digeledah ada sejumlah peti dalam keadaan kosong yang kemungkinan sebelumnya berisi senjata dan amunisi. Faktor lain yang mencurigakan adalah karena kapal itu tidak memberitahukan kedatangannya 48 jam sebelumnya sebagaimana prosedur yang berlaku. Kecurigaan tersebut menjadi cukup beralasan, mengingat selama ini sering terjadi impor senjata ilegal yang dilakukan oleh sejumlah politisi dan pemberontak. Senjata-senjata tersebut sering digunakan untuk membunuh lawan-lawan politik. Pindad sendiri membantah telah melakukan penjualan senjata haram tersebut, dan mengatakan bahwa pistol untuk Filipina dan senapan serbu SSV-1 untuk Mali itu resmi pemesanannya. Hanya saja Pindad mengakui bahwa mereka tak dapat mengontrol apabila senjata-senjata tersebut akhirnya dipindah tangankan ke pihak-pihak lain seperti pemberontak, pembunuh, atau kelompok-kelompok lain. Ini berbeda dengan kebijakan perdagangan senjata Amerika Serikat, di mana pemerintah Amerika Serikat berhak mengetahui dan harus mendapatkan izin jika pemesan awal ingin menjual atau memindah tangankan kembali senjata-senjata yang dibeli dari Amerika Serikat tersebut. Jika memang benar senjata-senjata buatan Pindad itu masuk dalam sindikat peredaran ilegal senjata api internasional, maka ini tentu memalukan bagi bangsa Indonesia. Apalagi Filipina dan Mali masih berkutat dengan isu separatisme yang dilakukan kelompok-kelompok bersenjata serta kerap mengalami krisis politik berdarah. Indonesia bisa saja terjebak dalam tuduhan telah memanaskan situasi dengan memasok senjata. Terlebih status Pindad adalah BUMN yang notabene milik pemerintah. Pindad sendiri memiliki hak untuk bisa menjual senjata selain ke TNI, namun harus tercatat secara resmi dan hanya bisa dijual kepada pemerintah atau institusi di bawah pemerintahan yang sah. 82. Ponpes Al Zaitun Intelijen, NII Komandemen Wilayah 9. Di balik kemegahannya yang diklaim sebagai pesantren termegah se-Asia Tenggara, ternyata nama besar pesantren Al Zaitun, di Haurgelis Indramayu, Jawa Barat, menyimpan kisah mengerikan terkait gerakan separatisme dan pencucian otak. Pimpinannya, Toto Salam alias Abu Toto alias Panji Gumilang, santer dikabarkan sebagai pimpinan utama Gerakan Negara Islam Indonesia NII Komandemen Wilayah 9 yang dikait-kaitkan dengan paham NII bentukan Kartosuwiryo yang pada tahun 1949 pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam yang terpisah dari Republik Indonesia. Namun menurut mantan anggota NII KW 9 Al-Haidar, tidak ada hubungan antara NII KW 9 dengan NII Kartosuwiryo. Yang terjadi adalah Al Zaitun menjaring dana miliaran rupiah dengan menyelewengkan nama NII untuk menarik simpati umat Islam. Tidak hanya itu, Al Zaitun ditenggarai menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dana dari para anggotanya, termasuk dengan melakukan praktik-praktik kriminal, seperti penipuan. Selama bertahun-tahun operasional Al Zaitun berlangsung aman karena dibackingi oleh intelijen. Dugaan ini ditulis secara blak-blakan oleh Haidar dalam bukunya Sepak Terjang KW 9 Abu Toto AS Panji Gumilang menyelewengkan NKA-NII pasca SM Kartosuwiryo. Peran intelijen di belakang Panji semakin kentara ketika Haidar mengakui bahwa sekitar tahun 1999 ada tekanan dari Kepala Badan Intelijen Kabakin ketika itu Letjen Z.A. Maulani, untuk tidak menerbitkan buku yang akan membuka kedok Panji Gumilang. Dana-dana yang terkumpul dari para anggota hanya 10% disalurkan kepada Al Zaitun dan 90% untuk oknum-oknum intelijen. Pembelaan dari intelijen semakin menguat ketika mantan Kepala BIN, Jenderal AM Hendro Priyono begitu kentara membela keberadaan Al Zaitun. Dalam kunjungannya pada 14–15 Mei tahun 2003, Hendro Priyono diklaim sebagai pemilik Al Zaitun oleh Panji Gumilang yang dibalas dengan janji Hendro Priyono untuk menghajar siapa saja yang menghujat Al Zaitun. Olehnya,
Penghujat Al-Zaitun adalah orang-orang sesat yang membaca buku-buku iblis. Gerakan NIIKW 9 sendiri menurut AM Fatwa telah berlangsung pada masa Orde Baru dengan mantan Wakil Kabakin Ali Murtopo di balik berdirinya gerakan tersebut. Ada dugaan bahwa gerakan NIIKW 9 pimpinan Panji Gumilang didukung oleh intelijen yang notabene juga direstui oleh penguasa Orde Baru ketika itu untuk melemahkan gerakan berbau politik yang bernafaskan Islam. Konon untuk meredam keinginan munculnya fenomena bergeraknya sekelompok umat Islam yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi syariat Islam, digagas skenario menghancurkan citra Islam dengan cara menunjukkan aksi-aksi tak terpuji atas nama Islam. Misalnya, penggalangan dana oleh para anggota NIIKW 9 dengan menghalalkan praktik tipu daya seperti penipuan, pencurian dan pemerasan. Setiap anggota baru dibayat dan diharuskan membayar uang hijrah atau sodakoh hijrah, yang jumlahnya ditetapkan sebagai simbol pembersih jiwa dan tanda hijrahnya mereka dari warga negara Republik Indonesia ke negara Islam Indonesia. Bagi anggota yang belum bisa membayar iuran, dianggap berhutang yang harus ditunaikan dengan segala cara. Tim investigasi MUI sempat menemukan adanya eksploitasi dan pemaksaan sehingga para anggota tersebut tergiring untuk melakukan tindakan kejahatan. Menurut mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Iman Supriyanto yang kemudian bertobat, para anggota itu mau saja dieksploitasi karena dijanjikan surga, dan orang-orang yang di luar NIIKW 9 adalah kafir dan masuk neraka. Sama seperti Haidar, Imam juga menuding bahwa pimpinan NIIKW 9 yang sekaligus juga pimpinan Al-Zaitun pasti didukung oleh pihak-pihak berkuasa. Alasannya, dengan hanya berprofesi sebagai guru dan dai di Malaysia, bagaimana mungkin seorang Panji Gumilang tiba-tiba bisa memiliki ratusan miliar rupiah untuk mendirikan pesantren semewah Al-Zaitun? Proses rekrutmen pun dilakukan dengan jalan pencucian otak. Menurut Ketua Badan Pelaksana Yayasan Pembinaan Masjid Salma ITB, Bandung, Dr. Hermawan KD, tak kurang dari 200 mahasiswa ITB terancam drop out karena sering bolos kuliah begitu mereka terjebak mengikuti NIIKW 9. Ratusan keluarga mengadu bahwa anak mereka tak pulang-pulang sejak bergabung dengan NIIKW 9. Begitu pulang, mereka seperti orang linglung, liar, nekat berbuat kriminal, dan bahkan ada yang murtad. Ketika berhasil disadarkan, mereka semua mengaku telah terpedaya masuk ke dalam NIIKW 9 yang banyak bergerak di kampus-kampus. Tak hanya ITB, namun fenomena itu juga terjadi di Unpad, IAIN, dan sejumlah kampus lainnya. Pembusukan citra Islam terjadi ketika para anggota-anggota muda NIIKW 9 yang sebagian besar berjilbab lebar dan bergamis lengkap dengan janggut itu terlihat melakukan praktik-praktik tak terpuji. Bahkan konon ada muslimah NIIKW 9 yang nekat berbuat asusila demi mengumpulkan dana atau sekadar membujuk mahasiswa-mahasiswa untuk masuk bergabung ke NIIKW 9. Meskipun sebagian besar dari mereka nekat melakukan itu karena telah terjerat dalam program cuci otak yang dilakukan secara rapi dan terorganisir. Pembusukan juga terlihat dari penyelewengan akidah Islam. Contohnya adalah ketika mereka menyamakan Indonesia seperti tong sampah, karena itu sholat yang dilakukan di tong sampah tidak akan diterima. Artinya, sholat di Indonesia sama saja sholat di tempat kotor, jadi lebih baik tidak usah sholat sama sekali. Penyesatan yang dilakukan NIIKW 9 dan Al-Zaitun ini bahkan sudah pernah diteliti oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam LPPI Jakarta yang menelurkan 2 buku, Penyimpangan dan Kesesatan Mahat Al-Zaitun, dan membongkar gerakan sesat NII di balik pesantren mewah Al-Zaitun, yang keduanya terbit di tahun 2001. Konon sejak itu banyak orang tua yang membatalkan anak-anak mereka masuk ke pesantren Al-Zaitun. Sejak diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie di tahun 1999, pesantren Al-Zaitun ini sudah menuai kontroversi,
Tidak hanya dari kemewahan yang seolah mengejek kemiskinan masyarakat di sekitar lokasi, namun juga oleh karena kasak-kusuk keterlibatan dengan NII dan juga infiltrasi intelijen di dalamnya. Al Zaitun adalah proyek mercusuar yang misterius dan diyakini memiliki keterkaitan sangat erat dengan militer dan intelijen. Pada pemilu tanggal 5 April tahun 2004, dari 11.563 jumlah pemilih yang terdaftar di tempat pemungutan suara TPS Al Zaitun, 92,84%-nya memilih Partai Karya Peduli Bangsa PKPB pimpinan Jenderal Hartono dan putri kesayangan Presiden Soeharto, Tutut. Kemudian di Pilpres tanggal 5 Juli tahun 2004, TPS Al Zaitun pun menyumbang 24.878 suara untuk Jenderal Wiranto. Inilah yang semakin menguatkan adanya benang merah antara Al Zaitun dengan militer. Belum lagi dugaan adanya timbunan senjata api di bunker Al Zaitun yang baru beberapa bulan kemudian ditindaklanjuti polisi yang tentu saja timbunan senjata mematikan itu sudah keburu dipindahkan ke tempat lain. Kuatnya dukungan intelijen dicurigai menjadi sebab mengapa Panji Gumilang dan Al Zaitun seolah tak tersentuh meskipun sejumlah petinggi NII KW 9 berhasil diringkus polisi. Namun oleh karena sistem aliran pengumpulan dana dilakukan dengan sistem sel tertutup sama dengan metode yang digunakan sel-sel teroris, maka polisi mengaku kesulitan menemukan benang merah yang bisa mengaitkannya ke Panji Gumilang. Apalagi Panji sendiri sering mengabaikan panggilan pemeriksaan penyidik. Meskipun sejumlah pihak terpercaya karena berasal dari para mantan petinggi NII KW 9 sendiri, sudah tegas menunjuk Panji Gumilang sebagai Godfather NII KW 9, namun Panji selalu membantahnya. Demikian pula sejumlah petinggi militer, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, kerap kali membela keberadaan Panji dan Al Zaitun.